Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Jelas suara saya di sana? Ya, jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan aja. Materi yang minggu lalu sudah dibaca-baca? Sudah, Pak. Cuman pusing lihatnya. Kira-kira paham? Enggak paham sih, Pak. Nggak paham sama sekali. Oke, nggak masalah. Supaya apa? Bisa nampak layar saya di sana? Enggak. Apa ya? Langsung aja. Jadi di sini bahasa lainnya adalah subprogram. Jadi kalau misalnya kita bilang seperti kayak mungkin yang selama kita pelajari mungkin itu hanya program biasa. Jadi di sini ada subprogram lagi, berarti program di dalam program. Nah, di sini istilahnya fungsi dan prosedur. Yang akan kita bahas pertama dulu adalah prosedur dulu. Jadi kalau prosedur sudah mengerti, sudah paham benar, baru kita bisa masuk ke dalam fungsi. Jadi tidak bisa kita langsung dua ini sekaligus karena kadang-kadang memusingkan. Nah, jadi di sini kalau melalui ini yang harus dipahami adalah cara menulisnya. Jadi dari mana kita tahu itu prosedur, dari mana itu function. Ya pasti kalau prosedur pasti ada depannya ada kata prosedur. Kalau function berarti depannya ada function, itu aja. Ya. Jadi keduanya itu sama-sama subprogram. Oke. Jadi apa bedanya? Nanti kita lihat satu persatu. Nah, ini hanya motivasi aja. Jadi di sini sebenarnya sih kalau dibilang subprogram itu ya atau prosedur maupun function itu kadang-kadang function itu bisa berupa seperti kayak perulangan. Prosedur juga bisa berupa perulangan, ya. Kemudian ada nanti prosedur yang membutuhkan nilai sewaktu kita memasukkannya, ya memanggil nama prosedurnya. Ada nanti prosedur yang tidak butuh nilai. Begitu juga dengan function. Ya. Kemudian kenapa prosedur dan function itu penting? Ya, supaya kita kalau misalnya anggap kita membuat program yang sudah sangat besar, kita itu bisa kelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang kecil. Jadi kalau ada masalah, tinggal kita cari aja kelompok mana yang bermasalah, itu aja kita perbaiki. Jadi tidak usah membaca keseluruhan program. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari ini, sebagai ini contoh aja ya, Pak Dengklep menancapkan 3 buah tiang pancang di halaman rumahnya untuk membangun sebuah kandang bebek. Setiap tiang pancang bisa dianggap terletak di suatu sistem koordinat kartesius, ya, X, Y, pokoknya ABC lah itu. Nah, pagar akan dibentangkan menurut garis lurus antar setiap tiang pancang, ya. Sekarang Pak Dengklep ingin tahu berapa luas kandangnya, oke? Jadi persoalan ini hanya katanya untuk menghitung luas segitiga. Jadi kalau kita kasih ada 3 titik ya jadi segitiga. Nah, salah satu penyelesaian di sini hanya menggunakan rumus Heron. Jadi seharusnya ini Anda lebih tahu ya. Philip lebih banyak tahu bahwasanya ini dari matematika punya. Yang biasanya kita kenal adalah setengah A tambah B tambah C. Itu kalau untuk mencari sisinya. Ya. Jika sebuah segitiga memiliki sisi A, B, C, maka luas segitiga adalah seperti ini. Jadi yang kita tahu mungkin setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini beda lagi, ini karena pakai Heron. Ya, itu kalau setengah alas kali tinggi itu berarti segitiga siku-siku seharusnya. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarangan. Setahu saya mencari luas beda lagi. Bukankah begitu, Philip? Iya, Pak. Ya, oke. Jadi saya sih tidak membahas sampai ke sana. Jadi itu hanya di dalam matematika. Nah, kemudian di sini kita perlu menghitung lagi jaraknya, titiknya ya, baru bisa menghitung luasnya. Jadi Pascal tidak menyediakan fungsi dasarnya ya sudah pasti ya. Jadi di sini SQRT square root ya. Square root jadi di sini hanya memanggil akar kuadrat. Jadi square ini pangkat ya. Jadi square root ini akar kuadrat, ini dikuadratkan gitu. Nah, ini sih
SQL saya rasa di dalam Pascal tidak ada, SQLT ada. Oke, jadi ini mungkin di pelajaran lain ya, SQR. Nah, jadi di sini yang mau diperhatikan adalah katanya itu perintah-perintah di atas ditulis secara berulang-ulang. Mungkin kita pilih udah pakai aja looping, sudah selesai. Oke, memang betul. Tapi looping itu ibaratnya kalau sudah dipanggil lewat, mau kita panggil lagi nggak bisa lagi. Itu bedanya. Jadi kalau kita buat prosedur, buat function, kita mau panggil lagi bisa. Mau panggil berapa banyak juga bisa. Jadi kalau misalnya perulangan memang oke, kita buat anggap di atas kan, anggap ini misalnya perulangan barisannya. Nah, setelah programnya udah baca lewat, turun ke bawah, misalnya anggap baru masuk sini, ya, mau kita suruh panggil lagi di atas nggak bisa lagi. Salah satu yang bisanya yaitu hanya prosedur atau function, itu baru bisa. Jadi dia bisa lagi balik ke atas, ya, itu salah satunya. Nah, jadi memang kita bilang berulang-ulang itu sudah pernah belajar, ya. Tapi ingat kita tidak bisa memanggilnya lagi yang sudah berlalu. Jadi komputer itu sebenarnya dibilang komputer itu sebenarnya barang bodohnya, tapi karena manusia membuatnya jadi pintar, ya dia kelihatannya lebih pintar daripada manusia. Ya, padahal dia kalau baca dari atas ke bawah dia nggak tahu lagi ke atas. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Nah, jadi bagaimana solusinya itu? Ya, itulah solusinya bagaimana kita membuat prosedurnya. Nah, jadi kalau di sini ya, ini contoh saja di dalam subprogram. Di sini ada nanti panggilnya seperti begini. Ya. Inilah namanya bisa aja prosedur, bisa aja function. Oke, tergantung dia mau jadikan apa. Ini juga. Jadi kadang-kadang ada nama yang kayak gini aneh-aneh, itu adalah nama prosedurnya atau nama functionnya. Oke, sehingga dia bisa. Jadi kalau ini seharusnya function, ya. Ini seharusnya ini prosedur ini. Oke, atau bisa aja function, tapi tergantung yang membuat programnya. Nah, kita lihat aja lebih lanjut aja. Jadi di sini sesuai dengan namanya, program itu adalah bagian dari program. Jadi seperti yang sudah saya bilang, program di dalam program gitu, ya. Jika program merupakan serangkaian instruksi untuk mencapai suatu tujuan, maka subprogram bisa dianggap sebagai serangkaian instruksi untuk mencapai suatu tujuan juga, ya, sebagai bagian dari tujuan program. Oke. Nah, biasanya kalau kita ingin memanggil, kita hanya panggil nama programnya saja, ya. Jadi prosedurnya, nama prosedurnya apa, kita panggil aja, otomatis dia sudah dijalankan. Nah, di sini, jadi kalau prosedur seperti tadi saya bilang, kalau prosedur dia selalu diawali dengan prosedur di depannya. Ya, baru kita tuliskan nama prosedurnya. Dengan catatan, nama prosedur ini seperti kayak nama variabel. Ya, petata pemberian namanya sama seperti kayak nama variabel. Kalau nama variabel sudah ada, ya, jangan lagi pakai nama prosedur memakai nama variabel yang di atas. Misalnya contoh di sini pesan, di sini juga pesan. Nah, itu jangan. Walaupun itu kita buat besar, huruf kecil, tapi di dalam Pascal tidak dibedakan. Jadi lebih bagus buat namanya beda. Itu kedua pun tidak membuat kita jadi bingung. Ya. Nah, di dalam prosedur setelah kita panggil, ya, setelah kita buat nama prosedurnya, selalu ada buka kurung, tutup kurung. Itu selalu wajib. Dan langsung titik koma. Oke. Lalu setelah prosedur itu selalu ada begin dan end. Artinya semua perintah-perintah yang kita tuliskan di dalam antara begin dan end itu akan menjadi bagian dari prosedur tersebut. Ya. Jadi kalau setelah di luar ya itu nggak lagi. Tapi dia nanti bisa memanggil lagi. Contoh di sini dia bisa aja memanggil nama variabel. Jadi variabel ini bersifat variabel public atau variabel umum. Ya. Nah, nanti kita akan membaca lagi apa itu nanti private variable, ya, yang selama ini kita kenal hanya public variable, variable yang umum. Oke, jadi waktu kita mau panggil, kita hanya panggil aja nama variabelnya saja. Sudah selesai. Oke, hanya gitu aja. Maka otomatis kalau dia panggil ini, maka ini dikerjakan. Jadi kita mau bawa lagi panggil lagi, ya udah ini lagi dikerjakan. Jadi makanya dibilang seperti kayak perulangan.
Nah, jadi di sini ini hanya penjelasan aja ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini, nah seperti ini ya, dia bisa panggil berkali-kali. Oke, bisa panggil berkali-kali. Jadi kita nggak usah lagi, jadi contohnya ini baca pesan, kalau kita menulisnya ini 2 kali berulang-ulang, ya di antara sini dan di sini, capek. Kalau bisa dibuatkan jadi satu blok program atau satu prosedur, maka cukup kita panggil aja, sehingga lebih irit dan lebih efisien, dan hemat waktu pastinya. Oke, nah sampai di sini sudah jelas kira-kira penggunaan dari prosedur dulu. Ya, kurang lebih jelas. Sudah ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Enggak sih, Pak. Ada ya? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Di dalam strukturnya ya, strukturnya dalam sintaks ya kalau kita bilang ya. Di sini prosedur yang kita panggil ya, yang kita buat selalu diawali dengan tulisan prosedur baru nama prosedurnya. Ini kurung sikunya di kurung lebih besar lebih kecilnya dianggap aja nggak ada ya. Lalu nanti buka kurung tutup kurung. Nah, nanti ada prosedur yang di dalamnya ada yang dicantumkan parameter. Maksud dari parameter itu saat nanti prosedur ini kita panggil, kita harus sekaligus masukkan nilainya ke dalam. Ya, kita harus sekaligus masukkan nilainya ke dalam. Jika kita tidak ada masukkan nilainya ke dalam, maka prosedur ini tidak bisa dijalankan. Oke, karena parameternya kosong. Jadi, kalau yang kita tentukan di sini ada parameter, maka itu kita waktu memanggilnya, kita harus masukkan angka parameternya berapa, ataupun mungkin nilai dari parameter tersebut, nilai nama variabelnya misalnya. Oke. Kemudian di dalam prosedur, seperti tadi udah bilang, subprogram, artinya di dalamnya kita juga bisa mendeklarasi variabel. Bedanya, variabel yang dideklarasi di sini, ya, itu disebut sebagai private variable. Artinya, nama variabel itu hanya bisa dipakai di dalam prosedur ini. Di luar dari prosedur ini, biasanya nama variabelnya itu tidak berlaku lagi. Ya, jadi contoh misalnya di sini var nilai, di luar dari prosedur kita panggil variabel nilai itu nggak bisa lagi, karena tidak ada lagi bukan variabelnya itu bukan variabel umum. Oke, nah jadi kalau kita mau deklarasikan, ingat baik-baik waktu kita memanggilnya, ya bedakan variabel yang di umum dengan variabel di dalam prosedur. Nanti function juga sama. Oke. Kemudian apa yang mau kita suruh kerjakan? Jangan lupa diapit dengan begin dan end titik koma. Yang pasti di sini bukan end titik. End titik itu adalah akhir program. Jadi akhir prosedur, akhir perulangan, ya. Jadi selalu memakai end titik koma. Oke. Nah di sini ada dicantumkannya. Jadi var sama deklarasi ini boleh dihilangkan jika tidak ada. Jadi ini tidak wajib. Kecuali kalau memang butuh ya udah kita buatkan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini. Ini contoh variabelnya. Ya, ini contoh variabel. Di sini katanya harus memberi masukan. Itu artinya parameternya. Jadi saat waktu nanti kita panggil nama variabel, nama prosedur ini, ya, prosedur gambar ini, maka di dalamnya kita harus masukkan sebuah angka. Jika tidak ada angkanya atau tidak ada variabel yang mengandung angka, maka variabel ini nggak bisa jalan. Kemudian setelah dia setelah dia membuat nama prosedurnya, ya ini ada deklarasi variabel. Di sini ada i. Nah i ini dia hanya dipanggil hanya bisa di dalam prosedur ini. Di luar dari ini nama i itu tidak berlaku lagi. Oke, jadi walaupun kita nanti di atas kita pakai i, usahakan jangan sama dengan variabel yang di dalam prosedur. Pusing nanti sendiri. Ya, bedakan. Kemudian di sini sama aja, ini hanya membuat perulangan, ya, mencetak 1 sampai X. Oke. Lalu ini sama perulangan yang sudah pernah kita pelajari. Oke, lalu cetak baris kosong, ya sama seperti itu. Tidak beda. Nah, jadi kalau ini kita panggil, ya, kita panggil, jadi contoh ini berarti hanya mensuruh mencetak bintang aja.
Jadi kalau misalnya kita buat di sini 5, maka nanti dia hanya mencetak 5 bintang. Kita masukkan 3, maka dia cetak 3 bintang. Supaya lebih paham, saya akan masukkan di dalam sini ya. Prosedur letaknya itu harus di atas inti program. Oke. Prosedur itu letaknya harus di atas inti program. Jadi di sini kita panggil prosedur. Oke. Kemudian nama prosedurnya sama seperti tadi, misalnya bintang saya pakai seperti itu ya. Lalu jumlah bintangnya mau berapa? Misalnya saya bilang jumlah aja. Oke. Dia pakai long integer, saya pakai aja integer saja. Ya. Setelah selesai jangan lupa tanda langsung titik koma. Oke. Biasakan untuk langsung membuat begin sama end titik koma. Biasakan dulu supaya jangan sampai kelupaan. Nah, kalau prosedur ini butuh variabel, maka kita buat lagi variabelnya. Oke, misalnya di sini kita bilang aja ulang, gitu aja. Oke, mau tipe datanya sebagai integer, ya kita buatkan. Jadi artinya berulang-ulang beberapa kali. Nah, jadi di sini kita mencetak membuat seperti dia. Jadi kalau nanti saya tulis bintang 5, maka dia muncul 5 bintang. Bintang 10 berarti muncul 10 bintang. Oke. Maka di sini yang harus kita lakukan yaitu kita pertama kita tunggu dulu ya. Mana dia? Oke. Jadi di sini kalau kita lihat di sini dia akan memanggil yang ke X. Ya, di sini memanggil ke X. Jadi bedakan di sini ada X, bedakan di sini I. Jadi di sini hanya untuk menghitung berapa kali dia perulangan ini dikerjakan. Sedangkan berapa banyak yang mau dicetak ya, yaitu ditentukan dari sini. Jadi bedakan di sini ya. Nah, jadi di sini ya bisa sebenarnya sih kalau dibilang kalau kita bilang ya ini sih ya membuat kalau nama variabelnya seperti ini bisa aja membuatnya jadi bingung sebenarnya ya. Tapi nggak masalah kita buatkan aja ikuti aja. Jadi di sini kita akan mulai dari variabelnya ya, dimulai dari awal yaitu mulai dari 1, oke, sampai terakhir yaitu sampai jumlah berapa jumlah bintangnya. Oke. Kerjakan yang diulang-ulang misalnya. Oke. Kemudian di sini saya panggil aja cetak bintangnya berarti cetak bintangnya ya. Di sini seperti ini aja. Oke. Rasanya hanya ini aja ya, ada lagi. Kemudian setelah selesai, cetak baris baru. Oke. Jadi, saat kita memanggil di sini, ya, saat kita memanggil di sini, kita harus masukkan variabelnya, mau berapa banyak. Contoh, saya mau 5 bintang, saya masukkan 5. Setelah selesai, mungkin saya panggil lagi. Oke, misalnya 8 bintang, ya. Saya masukkan juga 8-nya. Jadi di sini tiap kali saya memanggil-manggil, maka ini prosedurnya dijalankan secara berulang-ulang. Oke, supaya lebih gampang saya jalankan dulu. Kita lihat di bawahnya. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perulangan, mau cetak bintang seperti ini, ya, mungkin kita harus 3 kali membuatnya perulangan tersebut. Sedangkan kalau kita pakai prosedur, kita hanya buat sekali saja, lalu nama prosedur ini tinggal kita panggil-panggilkan saja. Berapa bintangnya kita hanya tentukan di sini aja. Oke, sampai sini sudah paham, Philip, mengenai prosedur ini? Ya, Pak, paham. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Dari hasil yang di atas, lalu lihat hasilnya di bawah. Jelas sih, Pak, udah jelas. Ya, jelas ya? Oke, jadi setidaknya udah tahu cara memanggil atau membuat prosedur ini ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jadi di sini hanya memanggil prosedurnya aja ya, tinggal hanya disuruh ulang-ulang aja, sama seperti tadi sudah saya jelaskan, jadi tidak ada lagi. Ini juga sudah dijelaskan. Jadi angka 5, angka 8, angka 20 itulah yang disebut sebagai parameter. Jadi di dalam prosedurnya ini sudah ada parameternya. Ya, jadi dia butuh angka. Seandainya Pak, kalau saya misalnya panggil, saya tidak masukkan parameternya, apa yang terjadi? Pasti hasilnya muncul masalah. Oke, hasilnya muncul masalah.
muncul error. Ya, jadi di sini wrong number of parameter. Oke, ketika memanggil nama prosedur tersebut. Jadi ini butuh. Jadi kalau kita memang sudah prosedurnya butuh variabel, waktu kita panggil juga harus kita masukkan variabelnya juga. Jika tidak, ya maka prosedur tidak bisa dijalankan. Oke? Nah ini dia. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ini nggak saya jelaskan lagi, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini ada lagi namanya konsep variabel, konsep parameter. Tentu saja pemanggilan juga bisa dilakukan dengan seperti ini. Ya, bisa aja kita mau pakai read line. Oh, saya waktu program dijalankan, nanti kalau saya masukkan 10, dia baru muncul. Saya masukkan 20, dia baru muncul. Bisa. Ya, bisa saja, nggak masalah. Jadi, ibaratnya di sini kita mau pakai read line di sini, ya bisa aja. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya lagi, di sini parameter dituliskan seperti pada deklarasi variabel. Ya, memang betul. Ya, jadi di sini baca ya ini tanpa parameter, ini ada satu parameter dan ada lagi nanti bisa lebih dari satu parameter. Jadi kalau lebih dari satu parameter kita menentukannya itu membuatnya harus seperti ini. Kalau misalnya parameternya itu punya nilai yang berbeda di dalam misalnya kita bilang dua parameter, parameter pertama dengan parameter kedua tipe variabelnya beda, maka kita juga harus deklarasi sebanyak 2 kali. Jadi di sini kita nggak pakai var ya. Ya, nanti kalau pakai var beda lagi. Oke, ada nanti tertentu di sini bisa muncul var. Nah, jadi parameter itu tidak mesti hanya satu, bisa aja lebih dari satu, bisa aja tidak ada. Tergantung tujuannya untuk apa. Oke. Apa itu lingkup variabel? Jadi di sini tidak ada dibilang lingkup variabel ya. Jadi di sini bisa dianggap sebagai masa hidup suatu variabel kapan ia mulai terdefinisi dan kapan ia sudah tidak terdefinisi lagi. Oke. Kemudian lingkup variabel di sini ya. Jadi contohnya di sini sama seperti tadi ya. Variabel i dan x. Jadi di sini ada i sama x ya. Pada prosedur tersebut hanya terdefinisi di antara blok begin dan end pada prosedur gambar. Artinya, jika pada program utama terdapat pula variabel x dan y, artinya dengan nama yang sama, maka variabel tersebut bukan mengacu pada variabel x, y pada prosedur gambar. Jadi, seperti tadi saya bilang, kalau kita buat nama variabel, usahakan nama variabelnya ini, termasuk nama parameternya, bedakan dengan nama variabel yang kita buat, mungkin yang di atas program ini. Ya, jangan kita samakan. Jadi kalau contoh misalnya di sini, ya contoh misalnya kita di sini deklarasi variabel prosedur. Ya di sini kita deklarasi variabel, misalnya kita bilang jumlah bintang, ya jumlah bintang sebagai integer juga. Oke. Lalu di sini kita mungkin panggil misalnya suruh dia cetak dulu. Oke. Masukkan jumlah bintang. Oke. Nah, lalu di sini kita baca nilainya, kita simpan ke dalam jumlah bintang. Ya. Lalu kita panggil di sini jumlah bintang. Oke, saya anggap di sini nggak ada dulu ya. Nah, waktu dijalankan, ini memang dia tanya nanti jumlah bintangnya berapa. Jadi di sini misalnya saya masukkan 4, ya, saya jalankan, maka dia muncul 4. Oke. Maksudnya di sini tadi lingkup variabelnya ya. Di sini jumlah bintang ini yang dipanggil memang adalah variabel umum ya, private variable. Oke, private variable ini sorry, variabel umum berarti public variable. Ya. Jadi kalau di sini saya panggil ulang, misalnya contoh saya simpan ke dalam ulang. Ini kan saya ada pakai variabel juga. Saya simpan ke dalam ulang. Ya. Di sini juga saya panggil ulang. Apakah kira-kira bisa? Bukankah di sini juga saya ada deklarasi variabel? Ya. Ini saat waktu dijalankan, masalahnya apa? Kita lihat ada error. Errornya bilangnya apa? Bahwasanya tidak ditemukan siapa itu ulang.
Ya, seperti tadi saya bilang, variabel di sini ini variabelnya bersifat private, bersifat ibaratnya khusus. Khususnya untuk siapa? Hanya untuk prosedur ini. Di luar kita panggil lagi, dia tidak tahu siapa itu ulang. Walaupun kita bilang, saya sudah deklarasikan, tapi Anda deklarasikannya di dalam prosedur. Di luar prosedur, dipanggil nggak mau. Jadi, kalau di sini saya deklarasikan, apakah di sini bisa? Ya, maksudnya di sini variabelnya saya sudah pesan jumlah bintang, ya. Lalu di sini saya panggil bisa, jawabannya bisa, karena ini bersifat umum. Dia berada di luar dari prosedur, dia berada di dalam ibaratnya programnya di dalam inti programnya. Oke, jadi kalau di luar sini kita di dalam prosedur ini kita panggil jumlah bintang juga bisa, tidak masalah. Ya, jadi bedakan ini nanti mana yang namanya private variable, ya variabel yang dikhususkan, mana namanya public variable. Saya pakai istilah seperti itu karena nanti kita belajar mana tahu si Philip lanjut ke bagian teknik, ya teknik informatika ataupun mungkin yang berhubungan dengan pemrograman, biasanya itu sudah dibilang private variable sama public variable. Jadi variabel umum sama variabel khusus itu, ya. Jadi agak itu, jadi saya nggak pakai istilah dari mereka, mereka sih bilang lingkup variabelnya. Oke, jadi supaya tidak memusingkan, jangan pakai nama variabel yang sama baik untuk yang public maupun untuk yang prosedur supaya tidak memusingkan. Oke, paham Philip? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita baca lagi. Variabel yang dideklarasikan pada blok var subprogram biasanya disebut sebagai variabel lokal. Nah, itu dibilang variabel lokal. Kalau saya sih bilang private variable, ya. Sementara variabel yang dideklarasikan itu ada disebut variabel global, ya. Ya, saya biasanya sih bilang public variable, jadi sudah umum. Variabel global dapat diakses di mana saja, ya pasti, ya. Namun variabel lokal hanya bisa, yaitu penjelasannya aja. Oke? Sampai di sini sebelum kita melanjutkan lagi ke fungsi, ya. Kira-kira ada yang mau dimasalahkan dulu? Atau mungkin yang lain? Kurang lebih sih nggak ada sih, Pak. Cuman saya ada masalah di waktu penulisan programnya. Penulisan apanya kira-kira? Penulisan variabelnya? Ya, kurang lebih gitu. Nggak apa-apa. Saya coba sambil membuka soal juga ya, supaya gampang melihatnya. Saya coba ambil, iya. Minggu lalu saya sudah bilang bahwasannya soal akan saya buka setelah kita mempelajari prosedur dan function. Ya, jadi kalau prosedur sudah ada, maka gampang. Saya coba buka dulu, sebentar dulu. Mana dia? Oke, saya ulangi lagi. Saya share lagi layar saya. Oke, function tidak saya bahas dulu ya, biar gampang. Jadi sekali lagi saya balik lagi kemari. Jadi di sini ya, di sini prosedur ini ya, ini pokoknya penulisan prosedur itu selalu diawali dengan prosedur. Penulisan function maka di depan di sini nanti diganti jadi function. Ya, hanya bedanya aja. Jadi kalau kita lihat di dalam function ini yang tadi ada contohnya sedikit, oke, maka di depannya itu ada function. Oke. Nah, ini nanti ada beda lagi. Jadi jangan dulu pusing-pusing ya, nggak usah dulu nengoknya. Seperti tadi saya bilang, pahami dulu prosedurnya. Nah, di dalam prosedur ini ya, ini setelah penulisan kata prosedur sesuai dengan perintah dari perintah Pascal, setelah itu diikuti dengan nama variabel. Nama variabel usahakan namanya itu tidak boleh sama dengan nama yang sudah ada di dalam perintah Pascal. Sama seperti kayak variabel. Tidak boleh juga sama dengan nama variabel yang sudah pernah kita pesan di atas.
Ya, usahakan namanya beda. Oke. Lalu ada nanti variabel yang punya parameter. Jadi yang di dalam kurung ini disebut parameter. Artinya nilai yang wajib kita input sewaktu prosedur ini dijalankan. Oke. Ada juga nanti prosedur yang tidak butuh parameter. Contoh, misalnya saya hanya cetak selamat datang, misalnya, ya prosedur, oke, ucapan misalnya, oke, saya tutup kurung, oke, lalu di sini saya masuk ke begin, titik koma, ya, kemudian di sini saya hanya cetak aja selamat belajar, oke, kemudian lalu di sini saya cetak lagi, ya, semoga berhasil. Oke, misalnya gini. Nah, ini tidak ada butuh parameter. Jadi walaupun di sini saya panggilnya, ya, contoh misalnya sebelum apa-apa saya sudah masukkan, oke, ucapan, mana dia? Oke, kalau tutup kurung, udah. Lalu di sini saya juga panggil lagi ucapan. Oke. Nah, di sini waktu saya panggilnya saya tidak butuh variabel, tidak butuh parameter. Jadi ini tidak ada parameternya. Jadi kalau ini saya jalankan, seharusnya dia muncul dulu. Ups, ada yang salah. Ulang. Oh ya, ini lupa saya ganti ya. Lupa saya ganti. Ini seharusnya jumlah bintang. Jumlah bintang. Oke, saya jalankan lagi. Nah, di sini muncul, selamat belajar, semoga berhasil. Jadi ini hanya sebuah perintah yang dijalankan. Ini tidak ada parameter yang waktu saya panggil, kosong. Ya. Lalu setelah saya isi mungkin sebuah angka untuk mencetak bintangnya, ya. Lalu dia muncul bintangnya, dia panggil lagi. Jadi ada variabel yang butuh parameter. Yang waktu kita misalnya contoh, apa tujuan prosedur ini dibuat? Menghitung sesuatu kah? Ya, maka kalau menghitung sesuatu, apakah ada angka yang harus dimasukkan? Kalau ada angka yang contoh misalnya, saya mau menghitung 2 segitiga, ya, berarti ada angka yang harus saya masukkan, yaitu alas sama tinggi misalnya. Oke, kalau angka itu tidak ada, bagaimana bisa menghitung luasnya? Itu satu-satunya. Maka sudah pasti prosedur yang kita buat itu harus ada parameternya. Oke. Nah, misalnya prosedur itu hanya mengucapkan sesuatu, ya. Ibaratnya dia tidak butuh nilai. Dia langsung ngerjakan aja. Oke. Dengan catatan mungkin seperti mengucapkan selamat, ucapan selamat aja, maka dia tidak butuh. Untuk apa di sini parameter? Oke. Jadi kalau saya panggil parameter di sini apa yang terjadi, Pak? Misalnya saya panggil 3. Apa yang terjadi? Ya error. Ya. Kenapa error? Karena tidak ada parameternya. Oke. Tidak ada parameter. Kita masukkan. Mau gimana diolah? Nah, jadi di sini ada yang punya parameter dan ada yang tidak punya parameter. Nah, kalau misalnya seperti tadi saya bilang, ada yang butuh 2 parameter. Contoh saya ingin menghitung luas segitiga. Berarti minimal harus ada 2 angka, alas sama tinggi. Maka waktu saya deklarasikan, saya buat prosedurnya, saya harus buat 2 variabel ini. Ya, ibaratnya ini juga sebagai variabel. Ini adalah variabel. Ini tipe data yang bisa disupport atau yang bisa didukung khusus untuk parameter ini. Cuma di sini nggak pakai var lagi. Oke. Nah, jadi misalnya kita ingin menghitung, ya, baik itu misalnya contoh kita mau menghitung luas persegi panjang. Setiap kali saya tanya panjang lebar, dia otomatis hitung. Setiap kali saya masukkan panjang lebar, dia otomatis hitung. Ya, misalnya contoh saya jalan ke programnya, mau berapa kali menghitung luas persegi panjang? Saya ketik 5. Berarti nanti dia tanyanya sebanyak 5 kali. Oke. Maka tiap kali dia nanya, dia pasti minta panjang berapa, lebar berapa. Udah, maka saya harus selalu masukkan panjang dan lebar. Saat yang kita masukkan panjang lebar karena kita memakai prosedur, ya, maka panjangnya di sini ya kita anggap kalau misalnya contohnya kita 2 variabel itu tipenya sama, maka kita boleh ketik aja di sini panjang, ya, lebar, kemudian kita buat tipe datanya seperti ini. Kalau butuh 2 nilai. Kalau tidak yang butuh 1 nilai, ya udah kita buat aja 1. Ada yang bisa sampai 3, ya bisa. Oke.
Jadi parameter di dalam prosedur itu tergantung tujuan dari prosedur itu mau digunakan untuk apa. Kemudian yang selanjutnya lagi di sini var, ya. Var di sini artinya deklarasi variabel. Variabel yang dipakai hanya variabel yang bersifat private, hanya untuk dirinya sendiri, ya. Di luar dari program atau di luar dari prosedur yang nggak bisa lagi. Oke. Jadi kalau di sini ini hanya untuk prosedur umum, untuk variabel umum, ya. Biasanya orang bilang global variable, ya saya bilang sih public variable umum. Oke, artinya bisa di mana-mana bisa pakai. Dan di sini penulisannya prosedur maupun function selalu diawali dengan begin sama end titik koma setelah kita menentukan nama prosedurnya atau nama fungsinya. Seperti yang sudah dibilang itu adalah subprogram, artinya dia program yang di dalam program. Oke, jadi ini di dalam program. Sama seperti ini kita buat. Oke. Nah, selebihnya di sini ya sama aja kita mau nulis apa tergantung kita mau buat apa. Mau buat perulangan boleh. Perulangan ini kan sama aja kita bisa buat di luar. Cuman karena perulangan ini atau mungkin perintah-perintah yang ada di dalam prosedur ini mau kita panggil secara berulang-ulang, maka lebih enak kita jadikan sebagai prosedur. Jadi kedepannya kalau di sini kita cetak bintang, ternyata bintangnya dicetak tidak sesuai, maka kita langsung aja fokus ke dalam prosedur bintang. Kita tidak usah lagi melihat ke secara keseluruhan. Itu capek. Oke. Nah, sampai sini kira-kira sudah paham, Philip, mengenai yang tadi kamu tanyakan atau masih ada yang kurang? Paham sih, Pak. Oke, ada lagi yang mengenai tahap penulisannya yang seperti tadi atau belum ada lagi yang kira-kira yang lain? Nggak ada lagi, sih. Sudah jelas ya? Sudah ya? Oke, kita masuk soal ya. Satu aja, biar stres dulu. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar array. Masih ingat array? Dikit-dikit lah, Pak. Dikit-dikit lah ya. Oke. Kita akan kawinkan array ini ke dalam prosedur. Ya. Soalnya seperti ini. Ya. Jadi yang ini soalnya. Jadi supaya gampang saya kotakin aja. Mana dia. Ya. Duh, ada drawing-drawingnya. Hilang bagian mana drawingnya. Oh ya, areanya. Oke, jadi ini soalnya. Dari sini sampai kemari. Usahakan pilihan gandanya jangan dinengok dulu. Ya. Nah, jadi diketahui ada sekelompok variabel. Ya, angkanya sudah ada. Lalu ada prosedurnya. Tunggu dulu. Jangan. Belum. Nampaknya ilmumu belum sampai ke sana. Jangan dulu. Stop dulu kita. Saya stop dulu ya. Mencret nanti kamu membacanya. Kamu belum menguasai namanya prosedur di dalam prosedur. Hancur nanti. Gawat nanti saya. Saya coba cari lagi yang lebih rumit lagi lah ya. Karena prosedur ini ngeri-ngeri sedap ini. Rasanya tidak ada ya. Tunggu ya. Saya coba cari dulu sebentar ya. Seru-seru juga ini prosedur. Prosedur. Aduh, ini tulisannya jelek kali. Oh, saya coba cari dulu. Mudah-mudahan dijumpai. Aduh. Prosedurnya seperti ini. Aduh, masih mereka memakai prosedur yang aneh-aneh. Di sini. Iya. Ada seperti ini, ada seperti ini. Oke. Ya, rasanya ini bisa jadikan cocok ini. Jadi, kalau nggak pusing, itu bukan namanya belajar. Udah kepusingan, baru gawat. Coba begini.
Saya sudah dapat soalnya. Lumayan berat soalnya. Seperti yang saya bilang, harus dikawinkan sama si array. Biar seru. Kalau nggak seru, nggak enak. Ya. Kalau nggak stres, itu bukan namanya belajar. Ini yang saya mau. Jadi diketahui di sini ada prosedurnya, di sini ada array-nya. Jadi di dalamnya ada 3 parameter, ya. Semua parameter ini tipe datanya integer. Jadi di sini sudah seragam integer, jadi nggak usah lagi dipusingkan, ya. Kemudian di dalam prosedur ini ada lagi variabel array-nya, oke. Lalu ada lagi variabel yang biasa, oke. Lalu ini variabelnya semua. Ini di dalam prosedur semua. Ya. Lalu time ini hanya bersifat ini aja ya, sama ya. Jadi jangan pusing ya. Saya lihat nggak ada lagi yang lain. Oke. Jadi di sini jika array X ya, jika array X, oke, berisi 1 2 3 4 5 6 dan dilakukan pemanggilan swap 2 4 6, maka akan menghasilkan apa? Ini latar kuningnya nampak jelas atau mau hilangkan latar kuningnya? Jelas, Pak. Ya, lebih enak kayak gini ya, atau mau pakai latar putih aja? Biasa sih, Pak. Udah ya? Oke, silahkan mikir-mikir lah itu. Stres lah itu. Kira-kira berapa menit? Wah, itu nggak tahu nih, Pak. Usahakan 10 menit ya. Jam sekarang 10.12, harusnya 10.22. Saya coba menunggu ya. Nah, apa fungsinya dari for ini masing-masing? Kalau for-nya ini masing-masing sudah dipahami, maka sangat gampang. Bentar aja muncul itu jawabannya nanti. Ini karena waktunya udah mau habis, jadi makanya minta dibahas saja. Oke. Jadi dari tadi yang dikerjain, kuliah kamu sedang mengerjainnya, apa yang kamu kerjain? Saya coba pahami soalnya sih, Pak, dari tadi. Kesimpulannya nggak paham soalnya. Ya, Oke. Di bagian mana yang tidak dipahami? itu bagian for-nya, terus sama bagian array fungsi. Gimana? Bagian for-nya sih, Pak, pulang. For-nya kan dibagi 3. For yang pertama untuk apa, for kedua untuk apa, for ketiga untuk apa. Jadi kalau kita lihat ini for-nya ini sebenarnya tujuannya sama aja. Isinya sama. Hanya terjadi perbedaan pada for yang di sini. Di sini yang agak beda. Kalau ini lihat dari ini isinya sama aja. Yang membuat beda hanya nilai awal, nilai akhir. Gimana? Pusing? Nggak apa-apa. Saya bahaskan. Nanti saya kasih tugasnya lebih rumit dari ini. Biar ada stres-stresnya. Kalau nggak ada stres-stresnya, itu bukan belajar. Saya coba kecilkan dulu layarnya ini. Duh. Gimana nih? Oke, dia. Oke, saya geser dulu. Ya,
gampang sampai S sampai T ya. Saya kecilkan. Di sini saya buat variabel untuk array ya. Array-nya namanya temp ya. Ini artinya nilainya urutannya mana dia? Tuh. Oke, nggak tahu keberapa. Saya anggap aja X saja, udah. Oke. Kemudian ini isinya 1 sampai 20 ya, karena dia pesan sampai 20. Ya, saya buat sampai 20. Jadi di sini kita mulai memasukkan nilainya. Kalau dibutuhkan di sini nggak ada dibilang nilainya berapa. Oh ya, akhirnya saya lumayan banyak ini. Oke, saya buat di sini. Biar gampang. Oke, jadi di sini dia ada dibilang X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini ada S juga, saya buatkan ini nggak pada pakai S ya. Berapa bilang aja I lah ya. Nomor urut aja. Jadi di sini ada variabel X, ada I-nya juga. Jadi di sini 1 sampai 6 ya. Dia aja deh. Oke, di sini ada juga nilainya juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Oke. Nah, yang dikasih adalah variabel X, nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini juga sudah saya buatkan, ini nama urutnya saja. Jadi gak usah terlalu pusing ya. Yang saya buat urutnya ini, saya buat tebal ya, jadi supaya nggak terlalu pusing. Oke. Nah, kemudian di sini dipanggillah swap. Swap itu siapa? Yaitu nama prosedurnya. Ada 3 variabel, berarti cocok. Ketiganya adalah integer ya, lalu nilainya 246. Berarti di sini kalau kita bilang ada 3 parameter, masing-masing dinamakan ABC ya. Lalu nilainya ini masing-masing diisi 246. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam sini, ini hanya deklarasi, ada I, ada J, oke. Lalu masuk perulangan yang pertama, di mana J dimulai dari 1. Ya, supaya gampang, saya sih kalau sendiri, saya selalu menulis, ya. Jadi, saya kalau biasanya membuat, saya selalu banyak mencoret-coret. Oke. Nah, kemudian lakukan perulangan pertama, di mana I sama dengan B ditambah 1. B-nya adalah 4. Jadi, 4 ditambah 1, jadi berapa kira-kira? 5 ya. Berarti sampai ke? Sampai berapa? Sampai 6 ya. Berarti saya buat lagi di sini. Berarti perulangan pertama itu 5 sampai 6. Jelek deh. Kita angkat ya. 5 sampai 6. Ini perulangan pertama. Ya. Lalu di sini time J. J-nya berapa di sini? 1 kan? J-nya kan masih 1 kan? Halo? Ya, Pak. Ya. Berapa ini juga saya isi J aja. Berarti time yang 1, berarti yang di sini ya. Time yang variabel array yang time ini ya, nomor urut yang pertama diambil nilainya itu adalah diisi nilainya itu dari variabel X yang ke I. I-nya adalah berapa di sini I-nya? 5. 5. Berarti X yang kelima berarti ini. Ya. 5 ini disuruh masukkan ke dalam time yang ke J yang ke 1. Berarti di sini kita isi 5. Oke. Nah, setelah itu J-nya ditambah 1. Berarti tiap kali perulangan dijalankan, J-nya bertambah. Maka kita di sini sudah jadi 2. Berarti artinya nanti kalau dia panggil lagi di atas, maka sekarang posisinya sudah di sini. Oke. Lalu diisi dari X yang ke I. Berarti I-nya sekarang sudah berapa? Setelah dia balik lagi ke atas. 1. Hah? Perulangannya 5 sampai 6.
Berarti I-nya sekarang sudah, kalau sudah dijalankan di jalan-jalan ketemu N, balik lagi dia ke atas. Maka I-nya sekarang sudah ke 5, Pak. ke 6 lah. Kan tadi kan for I titik 2 sampai dengan B ditambah 1, B-nya adalah 4. 4 tambah 1, 5. Berarti kan 5. Ya, 5 to 6. Oke, 5 to 6. Berarti waktu ini diisi, tadi kita isi sini, itu kan semuanya masih I-nya sama dengan 5. Nah, setelah sampai ke N, karena belum habis, dia balik lagi ke atas. Maka otomatis I-nya kan bertambah 1. Ingat, ini adalah for. For otomatis bertambah sendiri. Berarti sekarang kalau ditanya I-nya sudah berapa? I-nya sudah 6. Karena sudah satu perulangan selesai, balik lagi ke atas. Maka I-nya bertambah sendiri. Sudah lupa perulangan? Ya, oke, berarti I-nya sudah 6 ya. Jadi X yang ke-6 adalah 6. Oke, jadi kan di sini kan time yang ke C diisi dari X yang ke I. Ya, I-nya sudah 6. Oke, I-nya sudah 6, berarti angka 6 ini masukkan ke dalam di sini. Berarti di sini jadi 6. Oke, di sini ada time J. Ya. Nah, selesai? Nggak ada lagi. Berarti perulangan pertama sudah selesai. Karena hanya 5 ke 6. Oke, 5 to 6. Nah, sudah selesai. Sekarang berikutnya lagi masuk perulangan kedua. Di mana I-nya diisi dari A. A berapa di sini? 2 kan? 2. Ya, berarti A-nya 2, berarti 2 ke berapa? Oke, 2 ke berapa di sini? Ke B kan? B-nya berarti 4 kan? Oke, maka di sini 2 ke 4 berarti ada 3 kali perulangan. Ya, di sini ada 3 kali perulangan. Nah, jadi di sini masuk lagi ke dalam time J. Jadi kalau kita lihat ini sama aja dengan yang tadi. Nah, pertanyaannya, di sini time J, J-nya berapa? J itu 1, masih 1, atau enggak? Salah lah. J-nya kan sudah bertambah lagi. J-nya sekarang sudah 3. Ini kan jalan, ini kan J-nya di sini di awalnya kan 1. Ini perulangan 2 kali, berarti bertambah 2, sudah jadi 3. Di sini kan nggak dibilang J lagi, balik ke 1. Kan nggak ada di sini bilang J sama dengan 1 kan? Berarti J-nya tetap terus. Paham, Philip, kira-kira? Paham ya? Ya, sudah mulai agak stres ya. Itu baru pemanasan. Oke, dari tadi mesinnya nggak dipanasin. Nah, jadi yang ketiga ini diisi dari S yang ke I, berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4 ini. Karena triknya hanya gitu-gitu aja, maka kita di sini isi aja. 2, 3, 4. Kan sama tadi kan? 5 ke 6, ambil nilainya 5 ke 6, masukkan. Ya udah, kayak gini. Dari 1 ke 2. Lalu di sini kan lanjut. 2 ke 4. Kan 3 kali. 2, 3, 4. Ya, berarti kan 3 kali. Nah, jadi di sini 2, 3, 4, ambil aja nilainya. 2, 3, 4 ini masukkan aja kemari. Nah, sudah selesai kan? Ya kan, Philip? For yang kedua kan gitu kan? Oke, jadi for yang pertama udah tahu, for kedua sebentar aja. Nah, sekarang baru J-nya kan dibalik lagi ke 1 kan? J-nya jadi 1 lagi. Maka J di sini harus kita balikkan 1 lagi. Oke. Nah, kemudian masuk kemari. I sama dengan A. A itu berapa? 2 kan? 2. Ya, A berarti 2 sampai ke C. Ya, C itu berarti berapa? 6 kan? Berarti 2 sampai ke 6. Ya, 2 sampai ke 6. Lalu apa yang dikerjain? X yang ke I, artinya X yang ke 1, ya, berarti yang di sini X yang ke 1, oke, diisi nilainya dari time yang ke C. Berarti dari sini. Berarti artinya intinya ini kan 5 berapa kali ini perulangannya? Dari 2 sampai ke 6. Berapa kali perulangannya? 4 kali. Hah? 2 sampai 6, Pak. Iyalah, kan 2 sampai 6. Kan di sini kan A to C. A-nya kan 2.
C-nya kan 6. Berarti berapa kali perulangan ini dijalankan? Kira-kira 6 kali. Ah, 6 kali ya? bisa 4. Coba hitung dulu sama saya. Tadi Tadi 5 4 tuh. saja. Ah? Tadi saya jawab 4, Pak. Mana 4? Ini 5 tuh 6 aja 2 kali. 2 ke 4 aja 3 kali. 2 ke 6 berapa kali? 5 kali. Iya. Nampaknya mesinnya Saya kurang pikir jarak oli aja, ya. Pak. Hah? Saya pikir jarak aja, Pak. Mesin, ingat dihitung mulai dari 2. Bukan ditanya berapa angka itu sampai 6. Ya, dihitung dari berapa. Jadi hati-hati cara hitungnya. Nah, berarti di sini S yang ke I diambil dari tem yang ke J kan? Berarti S-nya 1, berarti tem-nya juga diambil dari 1 kan? Berarti kan kalau kesimpulannya, berarti ambil nilai yang dari sini, pindai ke dalam sini. S yang ke I. S-nya ke I adalah S yang kedua kan? S yang ke I, S-nya kan I-nya di sini berapa? S yang kedua kan? Oke. S yang kedua berarti di sini S yang kedua berarti di sini kan? Oke, S yang kedua diambil nilainya dari tem J, berarti diambil dari 5 ini kan? Betul? Nah, masuk ke bawah J-nya bertambah, berarti naik J-nya bertambah. Ya. I-nya juga bertambah kan setelah naik ke atas lagi 2 jadi 3, kan gitu kan? Betul? Ya, betul. Setelah itu kan S yang ke I berapa lagi? Berarti tadi kan 2, sekarang sudah 3 kan? Berarti S yang ketiga, berarti kan di sini. Diambil nilainya dari mana? Yaitu tem yang ke J. J-nya sekarang berapa? Sudah bertambah 1, berarti J-nya 2. Berarti yang 2, ambil 6 ini, masukkan kemari. Artinya, untuk yang perulangan ketiga, nilainya berapa ini, tinggal kita ambil, kita copy aja, masukkan kemari. Karena 2 sampai ke 6. 2 sampai ke 6. Ya, lalu diambil katanya dari S yang ke I, berarti untuk yang ini, untuk ini nilainya diambil dari tem yang ke J, karena kan J-nya lancar, berarti J-nya kan dari sini, dari 1, berarti ini aja di copy. Berarti kalau ditanya, setelah ini perintahnya dijalankan, ya, akan menghasilkan apa outputnya? Hasilnya adalah ini. Berarti variabel X yang semulanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, setelah dijalankan satu prosedur ini, maka nilai yang di dalam variabel ini jadinya seperti ini. Jadi kalau kita lihat pilihan gandanya, jawabannya 156, 234. 156, 234. Jawabannya ini. Philip, bagaimana? Anda sudah Oke, nanti saya kirimkan. Ya, saya kirimkan screenshot-nya nanti ini soalnya nanti saya kirim. Udah, coba nanti pilih pelan-pelan, pahami, pelan-pelan kerjain. Jadi di sini ini hanya ngaco aja ini. Ya, mungkin nanti di soal 37 38 baru ngaconya bukan main. Jadi di sini hanya 6 aja dipakai, berarti batasnya sampai 6 aja. Tapi karena di sini dimintanya dari B-nya tambah 1, jadi naik nilainya. Oke, Philip? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya menutup layar screen-nya. Kalau untuk soal ini nanti saya coba pahami